Kita ini kan bukan orang soleh, banyak dosa, banyak dosa. Nah, iya masa tak nangis ke Gusti Allah, kayak ngelakar le nambengong. Orang soleh munajat kepada Allah, merengek-rengek sambil nangis. Wali-walinya Allah munajat kepada Allah sambil nangis. Ini kita dosanya banyak, sholat bolong-bolong, kelakuan bagus, sekuni banyakan perbuatan buruknya. Datang ke pangeran Canggo nah, ya Allah, petak hajat gue ya Allah. Osis, sombong sekali. Nah, Allah ya. Karena begini, logikanya begini. Orang itu kalau belum mendapatkan jabatan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ala pola kurang ajar ke pangeran. Artinya begini, Al-Imam Ali, As-Sayyid Ali bin Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, beliau mengatakan, ya Allah waj'al sayyiati man ahbabta. Pengarang Simtud Duror itu mengatakan, ya Allah jadikanlah saya ini waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikanlah keburukanku ini keburukan orang yang kau cintai. Wala taj'al hasanati man abghadta. Dan jangan jadikan kebaikan saya ini tapi kebaikan yang engkau murkai. Artinya apa? Walaupun coba kelakuannya coba, tapi tanda kutip ya, bukan kemudian jual narkoba, bukan kemudian mencuri itu bisa mendapat legalitas baik dari Allah, bukan. Artinya hanya salah-salah sedikit. Jadikanlah keburukanku, ketidaksopananku kepadamu wahai Allah, tapi engkau cinta, tapi engkau suka. Ya contohnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ini seorang nabi yang bisa dikatakan kalau ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau kalau ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala begitu akrabnya dan bahasanya itu sebagaimana antara sahabat pada bencekancaan kasar. Satu saat diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau ini setelah dikejar oleh Fir'aun dan selamat, beliau pernah berlindung di Syajaratu Musa di Madian, di kota Madian, berlindung di pohon namanya pohon Musa, sampai sekarang itu terkenalnya pohon Musa. Itu karena beliau dulu lari berhenti di sana. Dan ketika melewati lautan yang besar itu, beliau selamat. Maka saat selamat, beliau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibilang begini, wahai Musa, kamu nanti kalau sudah selamat dari kejarannya Fir'aun, kamu akan saya beri mukjizat berupa kitab, berupa kitab. Yakni kitab Taurat ke Nabi Musa. Maka katanya Nabi Musa, ya Allah, kalau aku nanti dikasih kitab sama engkau, maka aku butuh biar kaum saya itu percaya kalau saya ini nabi, dapat kitab. Akhirnya katanya Allah, iya bawalah. Berapa Musa? Butuh 70 orang. Ini padahal ditentukan oleh Allah. Iya bawalah sekitar 3 orang kan cukup untuk saksi. Apa kata Nabi Musa? Tak cukup Gusti. 70. Abu cek benyakan. Nambah minta terus sama Nabi Musa. Kurang segini ya Allah. Karena umatku bandel-bandel. Akhirnya diizinkan sama Allah. Maka ketika diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau munajat, beliau dapat wahyu ini, umatnya tak nengok. Ketika dapat kitab Taurat ini umatnya tak nengok. Karena umatnya tak nengok, umatnya minta ulang. Cek kurang ajar. Umatnya minta ulang. Nabi Musa bilang, wah aku udah dapatnya wahyu nah. Nah, kitabnya nah. Bahasa kita lah kan ya. Nah, kitabnya nah. Meramput ya kau kata umatnya. Bila dari tadi kau duduk situ tahu-tahu kau dapat kitab. Aku tak percaya. Akhirnya dibilang, lan nu'mina laka hatta narallahu jahra. Aku tak mau percaya kalau kau tuh nabinya Allah. Coba ulang lagi. Padahal nabi ini kan. Aku tak iman. Lan nu'mina laka. Aku tidak iman kepadamu hatta narallahu jahra. Kecuali aku nengok Allah Subhanahu wa taala betul-betul ngasih kitab sama kau. Nih Musa. Akhirnya apa man? Akhirnya kaum tadi porkelap di pangeran. Eta porkelap. Mati semua itu. Dibunuh. Ada kan saking kurang ajar ke pangeran nih. Menantang Tuhan, menantang Allah. Tapi apa katanya Allah? Ya Allah, katanya Nabi Musa. Ya Allah, masa orang goblok begini, orang bodoh yang seperti ini pun engkau reken, engkau tanggapi
ocehannya. Ini kan hanya orang bodoh. Terus kalau dia mati semua nanti kaumku siapa ya Allah? Ini permintaannya Nabi Musa. Slow saja Nabi Musa. Akhirnya sama Allah fa'akhadat nahum summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ba'asnakum, kemudian dihidupkan kembali. Ini artinya apa? Mun makom tak pada Nabi Musa walaupun belak-belakan kepada Allah tapi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jala bola ternyata belak-belakan ternyata porgela bangku tak odi boleh. Siapa sih mau dia? Ya mun Nabi Musa bisa mau di mun kita. Begitu juga perbuatan baik kita, katanya Al-Imam Ali Al-Habsyi, waj'al wala taj'al hasanati man abghata. Jangan jadikan kebaikanku ini ya Allah kebaikannya orang-orang yang engkau murkai. Misalnya orang yang tak iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak iman kepada Allah tapi baik. Aburi sodakoh ke pesantren, ya kan? Aburi sombongan, ke kawan baik, tapi diterima enggak sama Allah? Katakanlah orang kafir. Diterima enggak sama Allah? Sosialnya oke, diterima enggak sama Allah? Tak diterima. Kenapa? Allah tak senang, Allah benci. Nah, jangan sampai begitu. Kebaikan kita ini udahlah kita capek-capek ternyata tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berhadapan dengan Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini kita harus tadarru, benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri.